Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Prodi Pendidikan Matematika semester 2 yang beranggotakan saya sendiri Dian Febrianto, saya Ika Sri Rahayu, dan saya Sulistiawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi belajar mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Citra Karisma Islami MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. Sebagian besar pakar psikologi menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Suatu motivasi juga tidak dapat diukur secara langsung, seperti halnya mengukur panjang atau suatu lebar ruangan. Yang kedua, jenis-jenis motivasi belajar. Ada dua jenis. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Kemudian akan dipaparkan oleh saudara Rian Febrianto. Yaitu penjelasan tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, apabila kita mau menggunakan metode yang biasa saja, siswa atau murid pun ya akan begitu saja. Tetapi misalkan kita memakai metode yang tepat ataupun beragam gitu, yang bernuansa luar biasa, itu akan memengaruhi dalam cara meningkatkan motivasi belajar. Jadi si anak atau si murid itu akan lebih enak kalau misalkan metode yang diajarkannya itu ya bisa sesuai ataupun bisa luar biasa begitu. Terus yang kedua, ada menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Nah, misalkan didikan tidak begitu peduli kepada keaktifan murid, itu juga akan memengaruhi penurunan motivasi belajar. Maka dari itu, untuk meningkatkan motivasi belajar, kita atau didikan juga perlulah untuk mengaktifkan peserta didik, baik itu dalam bentuk latihan ataupun kuis dan sebagainya, agar siswa itu akan termotivasi untuk aktif dan tingkat meningkat untuk lebih pintar dan cerdas lagi. Terus yang ketiga, ada memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, di dalam era yang modern ini, ya begitu haruslah dan wajib kita memakai atau memanfaatkan media teknologi seoptimal semaksimal mungkin, agar murid atau didikan itu ya tidak gaptek atau kurang update lah begitu. Kalau misalkan kita memakai metode yang canggih, itu juga akan salah satunya untuk menarik simpati murid untuk ingin belajar. Nah, itu juga termasuk ke dalam cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, menciptakan kompetisi. Nah, ini dia. Ini juga termasuk ke dalam peserta didik yang aktif yang tadi. Hanya ini dalam cakupannya kompetisi. Misalkan kita adakan kuis ataupun soal-soal, siapa yang cepat, mungkin dia yang dapat, yaitu siswanya
itu juga akan melatih kecepatan untuk berpikir, sehingga itu juga akan meningkatkan motivasi belajar agar siswa lebih giat dan cerdas lagi untuk belajar. Selanjutnya ada mengadakan evaluasi secara berkala. Nah, seorang guru atau didikan itu perlu kita mengevaluasi. Untuk apa? Untuk memproses biar agar siswa ataupun murid itu lama-kelamaan atau tahap bertahap itu semakin depan, semakin maju, itu akan lebih baik. Karena dengan adanya evaluasi, saran, pesan, dan pengingatan dari kita selaku didikan atau guru. Selanjutnya ada sampaian motivasi secara langsung. Nah, motivasi itu perlu bagi siswa karena kan mungkin siswa atau murid itu inginlah melihat suatu yang kebaikan. Maka dari itu guru atau didikan itu perlu memotivasi ataupun memberikan sedikitnya pengalaman yang baik untuk murid atau siswa, sehingga siswa itu bisa inginlah seperti gurunya yang pintar, yang pernah pengalamannya luar biasa. Yang terakhir yaitu dermawan akan pujian. Misalkan ada siswa ataupun murid yang berprestasi, potensinya bagus, yaitu sewajarnya kita puji lah begitu ya, untuk meningkatkan agar mereka itu lebih giat lagi untuk belajar. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Nah, jadi di sini motivasi ini adalah suatu tindakan yang mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain atau murid, ya tentunya siswa atau didikan itu ingin lebih menguasai ilmu-ilmu lah begitu. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Nah, jadi kita memotivasi dari dalam dulu, sehingga mereka bisa mengutamakan yang di dalam. Kalau misalkan di dalam sudah baik, sudah bagus, nah mereka juga akan lebih giat atau kepo begitu tentang di luar. Maka itulah prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang ketiga ada motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Nah, misalkan ada siswa ataupun didikan yang bandel. Nah, tetapi dalam siswa atau didikan yang bandel atau kurang enak sikapnya, pasti ada kelebihan dari satu hal ataupun dua hal yang mungkin dari segi umum itu berbeda. Misalkan pada pelajaran matematika itu seseorang itu suka, tetapi ada juga yang tidak suka. Nah, yang tidak suka itu tidak mungkin tidak bisa suatu hal. Mereka juga akan bisa ya olahraga ataupun seni dan sebagainya. Jadi kita puji mereka dengan keunggulan atau kelebihan mereka sendiri begitu. Selanjutnya motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Nah, kita juga perlu memotivasi hubungan erat. Nah, kaitannya dengan kebutuhan dalam belajar. Apakah itu PR, apa itu solusi? Nah, misalkan didikan atau siswa itu kesulitan, maka kita wajib untuk adakan hubungan erat, solusi, bimbingan, agar mereka itu bisa termotivasi lah begitu. Terbantu dengan adanya pendidikan ini akan lebih baik untuk dirinya di masa depan. Yang terakhir ada motivasi dalam memupuk optimisme dalam belajar. Nah, di sini juga kita tanamkan motivasi bagaimana caranya untuk mengoptimiskan atau mengoptimalkan didikan supaya lebih giat, supaya lebih meningkat potensinya dalam belajar. Nah, salah satunya dengan terus mendorong mereka akan lebih baik nilainya. Dan terus dorong secara motivasi, kita ajarkan, kita bimbing, kita latih semaksimal mungkin. Maka itulah
dari prinsip-prinsip motivasi belajar gitu. Kita harus banyak-banyak untuk menjadi pendidikan yang baik agar mereka itu akan maju, akan lebih baik potensinya begitu. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulistiawati. Mangga, silahkan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya, anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Anak didik pun mengambil sikap seiring dengan minat terhadap suatu objek. Di sini, anak didik mempunyai keyakinan dan pendirian tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu tentang sesuatu. Sikap itulah yang mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Motivasi yang kedua yaitu motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Di sini, anak didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai yang terpatri dalam wacana, prinsip, dalil, dan hukum sehingga mengerti betul isi yang dikandungnya. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Seorang didik yang ingin mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran tertentu tidak mungkin dipaksakan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Pasti anak didik akan mempelajari mata pelajaran di mana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar. Dengan tekun, anak didik belajar. Dengan penuh konsentrasi, anak didik belajar agar tujuannya mencari sesuatu yang ingin diketahui atau dimengerti itu cepat tercapai. Segala sesuatu yang mengganggu pikirannya dan dapat membuyarkan konsentrasinya diusahakan disingkirkan jauh-jauh. Itulah peranan motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan anak didik dalam belajar. Nah, daftar pustakanya bisa dilihat ya jika kalian ingin mengetahuinya lebih jelas lagi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.